Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar tentang Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih Pancasila itu? Pancasila itu dasar negara kita, dasar negara Indonesia. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar yang jadi dasar negara kita. Ada yang tahu Pancasila itu apa aja? Ya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada yang tahu contoh penerapan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa? Oh iya, Bapak jelasin dulu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu hubungannya dengan Tuhan, dengan agama. Terus 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan, jadi itu urusannya dengan manusia. Apakah kita sudah baik sama manusia? Apakah kita jahat? Apakah kita menyakiti? Nah, kalau kita sudah baik, kita tidak menyakiti orang lain, nah itu sudah sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ketiga, persatuan Indonesia. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia itu harus bersatu, tidak boleh terpecah belah, tidak boleh kita bermusuhan walaupun beda agama, beda suku. Misal aku dari Jawa, kalau dia mah dari Papua, nggak boleh kita musuhan. Kita semuanya harus bersatu, persatuan Indonesia. Terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kerakyatan, permusyawaratan, ada yang tahu musyawarah itu apa? Ya, musyawarah itu diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan bersama. Kita mau nyelesain apa, kita harus omongin dulu nih bersama-sama, kita putuskan bersama-sama. Nggak boleh kita tiba-tiba nunjuk, wah harus kamu nih yang ngeberesin ini, nggak bisa. Wah harus kamu nih yang jadi ketua kelas, harus pilih dulu. Kalau semua atau sebagian besar sudah setuju, nah baru boleh. Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini beda sama yang kedua. Kalau yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau nomor 2 itu lebih ke kemanusiaannya. Kalau yang kelima itu kita lebih menekankan keadilannya, keadilan sosial. Misal, ini orang-orang yang di Pulau Jawa bisa sekolah, rumah sakit dekat. Nah, yang lain juga yang di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu juga harus bisa sekolah, harus ada rumah sakitnya di sana. Nah, harus mendapatkan perlakuan yang adil juga, yang sama, yang layak. Nah, itu keadilan sosial. Nah, contoh penerapannya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa, hayo? Ya, misalnya
beribadah sesuai keyakinan masing-masing, tidak mengganggu ibadah umat lain. Terus yang kedua, contoh kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa hayo? Iya, misalnya kita membantu orang lain yang membutuhkan. Ada orang yang kelaparan, nggak bisa makan, kita kasih donasi. Kemudian Persatuan Indonesia. Nah, apa tuh contohnya? Ya, misalnya gotong royong, kerja bakti, itu termasuk persatuan. Kita bekerja sama untuk kepentingan bersama. Terus keempat nih, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya pemilu, kita pilih presiden bersama-sama misalnya. Terus diskusi, nah di kelas aja nih ya, kita pemilihan ketua kelas. Nah itu kita diskusi bersama-sama, kita menentukan bersama-sama siapa nih yang mau jadi ketua kelas, terus kita pilih. Kalau banyak yang setuju ya di ketua kelas, nah yang disetujui buat jadi ketua kelasnya yang jadi ketua kelas gitu. Itu termasuk penerapan Pancasila sila keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, misalnya keadilan, misalnya ada misalnya yang mencakup hukum. Nah, masyarakat biasa dan masyarakat yang kaya itu di mata hukum harus sama. Nggak boleh kita cuma baik ke yang kaya terus kita jahat ke yang miskin. Nah itu nggak boleh. Terus tidak membeda-bedakan. Nah, kita baik sama orang yang kulitnya putih tapi jahat ke orang yang kulitnya hitam. Nah kalau gitu itu tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu kita harus adil. Ke orang yang kulitnya putih kita baik, mau ke orang yang kulitnya hitam atau gimana juga kita tetap baik. Nggak boleh karena dia hitam kita ejek, nggak boleh ya. Nah selanjutnya Bapak kasih pertanyaan nih. Misal Budi sedang bermain dengan Andi, kemudian terdengarlah azan zuhur. Lalu Budi dan Andi berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah itu mencerminkan Pancasila sila keberapa hayo? Iya, mencerminkan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah lanjut soal selanjutnya. Warga di Gang Mawar semuanya bekerja sama gotong royong untuk bersih-bersih, membersihkan selokan yang tersumbat, membersihkan sampah. Nah itu termasuk Pancasila, penerapan Pancasila sila keberapa hayo? Iya, Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Oke, sekian untuk pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.